Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem, HKBP Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 1 September 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 156 ayat 1. Yesus bermani, seluruh dibaca, menunggu jumai dari kesian hati. Nasib tengah diri, Tuhan muliani, dipuji sesudah Firman kita pada hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita pernah merasa sendiri? Di tengah keramaian atau pas lagi susah, seperti ada perasaan bahwa tidak ada satu orang pun yang benar-benar mengerti atau memahami kita, yang tahu betul perasaan kita, kekurangan kita, tetapi tetap menerima kita apa adanya. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini adalah jawaban dari perasaan itu. Ayat ini memang pendek, tapi maknanya sangat dalam. Hari ini kita belajar 3 kebenaran besar dari ayat ini. Yang pertama adalah Yesus adalah gembala yang baik. Dalam budaya Israel, gembala itu bukan cuma pekerjaan. Itu adalah gambaran seorang pemimpin, pelindung, dan penyedia. Gembala yang baik itu sangat berbeda dengan gembala upahan yang lari saat serigala datang. Gembala yang baik rela berkorban. Dia rela bertaruh nyawa buat melindungi domba-dombanya. Itu sebabnya Yesus sebut dirinya gembala yang baik. Itu semua digenapinya di kayu salib. Dia memberikan nyawanya untuk kita, domba-dombanya. Dari hal tersebut kita bisa mengatakan jika dasar dari segala sesuatu adalah pengorbanan Yesus bagi kita. Dia adalah gembala yang sudah membuktikan kasihnya, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata untuk kita. Kedua, kita dikenal Tuhan secara personal. Yesus mengatakan, "Aku mengenal domba-dombaku." Kata mengenal di sini bukan cuma tahu namanya atau mukanya saja atau wajahnya saja, bukan seperti know of someone atau hanya mengenal seseorang, tetapi ini knowing atau mengenal secara lebih intim, mendalam, dan personal. Dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah ginosko, kata yang sama yang dipakai untuk hubungan yang sangat pribadi antara suami istri. Artinya, Tuhan mengenal kita bukan dari jauh saja. Dia tahu isi hati kita yang paling dalam, mimpi dan harapan kita, luka dan kekecewaan yang kita sembunyikan, kelemahan dan dosa yang kita malu untuk akui. Bayangkan, pencipta alam semesta, raja di atas segala raja, mengenal kita secara pribadi. Dia tahu jumlah rambut yang ada di kepala kita. Dia tidak pernah bilang bahwa dia lupa siapa namamu atau lupa di mana kamu tinggal. Ini adalah undangan untuk kita supaya kita memiliki keyakinan bahwa kita berharga di matanya. Kita bukan angka, bukan sekedar anggota gereja, tetapi anak yang dikasihi oleh Yesus. Yang ketiga, undangan untuk mengenal suaranya. Yesus tidak berhenti di kata-kata "aku mengenal domba-dombaku", tetapi dia lebih lanjut mengatakan, "dan domba-dombaku mengenal aku." Ini adalah hubungan dua arah. Domba mengenal suara gembalanya. Di Timur Tengah, beberapa kawanan domba bisa bercampur. Tapi waktu gembalanya memanggil, domba-dombanya akan berjalan mengikuti suara gembalanya masing-masing. Mereka sangat familiar dengan suara gembalanya. Pertanyaannya, seberapa familiar kita dengan suara gembala kita? Di dunia yang ribet ini, atau yang fana ini, banyak
banyak sekali suara-suara yang berisik. Suara kekhawatiran, suara tuntutan dunia, suara dosa yang membisiki, suara media sosial. Lalu bagaimana caranya kita makin mengenal suaranya? Itu bisa kita lakukan melewat firman-Nya, lewat doa, dan tentunya lewat ketaatan kita kepadanya. Waktu kita bisa membedakan suaranya, kita tidak akan mudah tersesat atau ditipu oleh suara-suara palsu. Jadi, 3 hal yang bisa kita pegang hari ini sebagai langkah awal untuk memulai aktivitas kita. Yang pertama, ingatlah, kita punya gembala yang baik yang sudah berkorban untuk kita. Kita dikenalnya secara personal. Kita sangat berharga di matanya. Kita diundang mengenal dia dan suaranya lewat firman, doa, dan ketaatan. Mungkin saat ini kita terasa berat dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Tetapi percayalah, gembala yang baik itu mengenal kita. Dia tahu persis apa yang kita alami. Dia tidak menjauhi kita, malah dia mengundang kita untuk mendekat, untuk mendengar suaranya yang lembut dan berkata, "Aku menyertai engkau." Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, gembala yang luar biasa, dengan merelakan dirimu mati di kayu salib. Berkati dan sertai kami dalam memulai segala aktivitas kami hari ini. Kami tahu Tuhan, situasi negara kami saat ini sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau akan selalu hadir bersama kami untuk menggembalakan kami dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.